Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana belum berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA 4 Purworejo Ibu Erna
Ibu Erna Umu Nurlela SPD M angel gitu. Nggih, beserta jajaran Dewan Guru, karyawan dan keluarga besar SMA 4 Purworejo. Anak-anak kami siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA 4 Purworejo yang berbahagia dan kami banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tak lupa di belakang kami grup Hadroh dari Jawa Tengah. Siap nabuh ya. Ki sing klambine beda apa sebab iki? Bintang tamu. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersama-sama bisa hadir pada acara kegiatan penutupan pesantren kilat sekaligus peringatan Nuzul Quran SMA 4 Purworejo di gedung yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal dan sampai hari ini bermanfaat untuk menuju kebaikan, kesuksesan di masa mendatang. Amin. Allahumma. Salatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabih ajma'in. Semoga kita semua menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya, utamanya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebuah pembukaan sholawat untuk Anda semua supaya belakang kami juga relatian kemen kanggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang mudah apa sing angel? Siap ya, ditekel ya. Ya Allah, ya Rabbi, Sang Pemberi nikmat. Siap. Kita semua mohon ilmu bermanfaat. Allahumma. Engkau jaga kami dari dosa maksiat, hidup bahagia dunia dan akhirat. Sholli wa sallim iman ala Masih ngantuk atau sudah melek? Masih ngantuk? Lanjutkan. Ya Allah, ya Rabbi, Sang Maha Pemurah, kita semua mohon umur yang barokah. Allahumma. Hidup bisa taat dan rajin ibadah, diberikan iman Islam istiqomah. Sholli wa sallim daiman ala mata. Sholli wa sallim daiman ala mata. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak kami yang kami banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan umur, sehat dan kuat, bisa beribadah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang sampai sekarang sudah memasuki hari ke-23. Ada yang 24 ya? Masih kuatkah? Halo? Masih kuat? Masih sehat? Masih semangat? Masih puasa? Halo? Saya mau tanya, anak-anak jujur ya, jujur. Yang tadi pagi tidak sempat sahur, tapi tetap puasa, ngacung. Rano sing ngacung, berarti sahur kabeh. Pertanyaan kedua, jawab jujur. Yang tadi pagi sahur tapi tidak puasa, halo, ngacung. Ora wani ngacung. Padahal nek putri, wanita pasti ada yang tidak puasa karena halang syar'i, memang tidak boleh puasa. Ketika datang bulan haram berpuasa. Laki-laki jangan meri, nek meri ya dadi wong wedok. Mudah-mudahan diberikan kuat sehat, semangat sampai akhir Ramadan. Amin Allahumma. Ibarat pertandingan ini sudah memasuki babak final. Ketika awal Ramadan sampai tanggal 10 ini babak penyisihan. Ketika babak penyisihan pesertanya pasti banyak, betul? Pertandingan apa saja kalau masih babak penyisihan pesertanya beludak masih banyak sekali. Termasuk puasa, termasuk qiyamul lail ketika awal Ramadan ini masih penuh masjid langgar musola, betul? Babak apa? Penyisihan. Ketika memasuki babak perempat final dan semifinal, mulai tanggal 11 sampai tanggal 20, ini karena sudah perempat final dan semifinal, pesertanya rata-rata masjid musala tinggal separuh, betul? Bahkan ada yang tinggal 1, 2 saf, 2 baris. Ketika memasuki babak final, sepertiga terakhir di bulan Ramadan, maka pesertanya tinggal yang di depan. Mudah-mudahan termasuk Anda, kita semuanya. Allahumma. Allahumma. Ketika kita masuk di babak final, maka hanya ada 2, juara atau runner up, betul? Juara atau runner up, semuanya dapat piala. Ketika Ramadan sepertiga ini, kita masih istiqomah, sholat taraweh, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, zikir, berdoa di tengah malam yang sunyi, termasuk siangnya puasa Ramadan. Kita masuk babak final, ada 2 yang disediakan Allah. 1 aidkum minan nar, yang kedua Lailatul Qadar. Mudah-mudahan keduanya tercapai. Allahumma. Jadi marilah di sisa sepertiga terakhir, ini sudah hari ke-23 atau 24, marilah tetap semangat untuk menggapai kejuaraan aidkum minan nar, bebas dari azabnya, panasnya api neraka. Insya Allah dapat Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, di mana ibadah di malam itu bagaikan ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Insya Allah, amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta yang kami banggakan, kami cintai. Puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, sangat istimewa, termasuk sangat berat.
Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa puasa adalah ibadah tingkat tinggi. Ibadah tingkat tinggi yang beratnya bahkan melebihi ibadah haji. Kenapa? Halo? Masih melek? Puasa dianggap oleh Imam Al-Ghazali sebagai ibadah tingkat tinggi di antaranya. Satu, karena puasa adalah ibadah yang paling jujur. Apa? Ibadah yang paling jujur. Ketika anak-anak kami semuanya melaksanakan ibadah puasa, sudah ada adzan subuh, masihkah berani minum walaupun seteguk air? Tidak berani. Ketika maghrib hampir tiba, kurang 2 menit, apakah anak-anak kami berani meminum setengah gelas? Tidak berani. Ketika haus dan dahaga, siang hari, Anda berwudu, umpama Anda korupsi sedikit, masuk ke tenggorokan lumayan seger. Tapi Anda kan tidak berani, betul? Ibadah yang paling jujur. Mbak, ketika maghrib hampir tiba, kurang 5 menit, atau bahkan kurang 1 menit, tamu bulan datang, apakah dianggap sudah puasa? Tidak. Pasti merasa aku masih hutang, walaupun hanya kurang 1 atau 2 menit, karena belum maghrib, tamu bulan sudah datang. Ibadah yang sangat jujur, luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa puasa dianggap sebagai ibadah yang paling tinggi, ibadah yang tingkat tinggi? Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Sangat apa? Sangat rahasia. Yang tahu kita puasa atau tidak bukan orang lain, bukan suaminya, bukan istrinya, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Yang tahu kita puasa beneran atau tidak hanyalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Ini. Karena puasa tidak bisa dilihat dengan indera mata. Apa yang tampak tidak bisa. Kelihatan lemes, kelihatan ngantuk, tidur melulu, belum tentu puasa, betul? Kelihatan sahur, bahkan sahurnya banyak, belum tentu puasa. Bahkan, maaf, ada yang senang ikut berbuka puasa, di masjid sana, di masjid sana, di masjid sana, berburu buka bersama, bahkan hampir tiap hari ikut buka bersama, tapi tidak puasa. Enten apa mboten? Sing sregep traweh raposo enten apa mboten? Ini. Karena apa? Ibadah yang sangat rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu puasa beneran atau hanya etok-etokan. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar insya Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga, puasa dianggap ibadah tingkat tinggi karena puasa adalah perang yang maha dahsyat. Perang yang maha dahsyat. Ketika Rasulullah habis memenangkan perang Badar, dalam sejarah Islam perang Badar perang yang sangat luar biasa. Perang yang sangat besar. Ketika para sahabat ini bersukacita, bersenang, bergembira dengan kemenangan perang Badar, Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita semuanya baru saja perang kecil, kembali dari perang kecil, mendapat kemenangan dari perang kecil. Kita akan menuju perang yang besar, perang yang dahsyat. Para sahabat matur, ya Rasulullah,
apakah ada perang yang lebih besar dari perang Badar ini? Rasulullah bersabda, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ini berat Bapak Ibu. Ini berat anak-anakku, karena apa? Hawa nafsu ini bertempat pada diri kita masing-masing. Tidak kelihatan, tapi kalau kita tidak perangi, kita tidak kendalikan, maka akan bisa menjerumuskan kita sengsara dunia, celaka akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Ini hawa nafsu yang harus kita perangi, hawa nafsu yang harus kita kendalikan, hawa nafsu yang harus kita arahkan supaya ini menopang terhadap kehidupan kita menuju kebahagiaan. Di antara nafsu-nafsu kita yang perlu kita perangi, yang perlu kita kendalikan adalah nafsu keserakahan. Tomak, serakah, rakus. Sekarang bukan banyak orang yang kekurangan rezeki, tapi banyak orang banyak rezekinya, tapi tidak ada rasa syukurnya. Betul? Ketika orang punya banyak rezeki tapi tidak mau bersyukur, maka berapapun rezeki yang diberikan Allah pasti akan kurang, dan kurang. Betul? Contoh, banyak oknum-oknum, nun sewu, oknum sudah bergaji tinggi, sudah dapat tunjangan tinggi, tapi enggak mau syukur, masih tega, korupsi, manipulasi, ngapusi. Enten apa mboten? Astagfirullahaladzim. Ini berarti keserakahan akan menjerumuskan. Ini. Ada lagi, mohon maaf, tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menyetir hawa nafsu. Sudah punya suami, sudah punya istri, masih kontak-kontak dengan istrinya orang lain, masih WA-an dengan istrinya orang lain, dengan suami orang lain, berbagi cinta, cinta segitiga, ada yang cinta segi 5, bahkan kepada istri, kepada suami, hampir jarang komunikasi lewat WA, lewat telepon, tapi dengan istrinya teman. Astagfirullahal, enten apa mboten? Astagfirullahaladzim. Keserakahan, tidak ada syukurnya. Termasuk diri kita kadangkala terlalu egois, mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri, sudah jelas salah, nggak mau mengaku salah, kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Enten apa mboten? Ini nafsu-nafsu yang harus kita perangi, nafsu-nafsu yang harus kita kendalikan, termasuk jangan sampai dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan rupanya, kita menjadi orang yang sombong dan takabur. Merasa lebih baik, lebih pintar, lebih mulia, lebih berjasa dibanding orang lain. Banyak hawa nafsu, nafsu-nafsu yang harus kita kendalikan, yang harus kita arahkan, yang harus kita perangi supaya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang soleh, sehingga akan tumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Allahumma amin ya robbal. Ketika kita sudah puasa dengan sebenarnya, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa mata, puasa mulut, puasa tangan, anggota badan dengan tidak merugikan orang lain, termasuk mampu mengendalikan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan surprise, memberikan penghargaan yang luar biasa untuk kita yang ahli puasa
dengan tiket surga melalui pintu VIP yang namanya pintu Ar-Rayyan. Alhamdulillah. Ini. Jadi di surga ada pintu VIP, pintu khusus yang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang ahli puasa Ramadan dengan benar, bukan sekedar puasa perut, tapi juga puasa seluruh anggota badan, termasuk dengan mampu mengendalikan diri. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi pemenang dalam kejuaraan, perlombaan, pertandingan, peperangan, menjadi pribadi yang muttaqin, mendapatkan ngitqu minan nar, dan insya Allah mudah-mudahan plus Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Astaghfirullah ya rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Bersama Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan solihah. Hidup di dunia hanya sebentar, semua pasti akan ditinggal. Alam akhirat adalah kekal, siapkan bekal, carilah modal, hidup beramal. Insya Allah berkah. Astaghfir Rabbal. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan maqbula. Bukanlah harta, bukanlah pangkat, bukanlah uang yang kan kau bawa, tapi hanyalah iman dan Islam. Amal yang sholih itu bekalnya kita menghadap kehadiratnya. Oke, astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan solihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak kami yang kami banggakan dan berbahagia, Nuzulul Quran yang kita peringati adalah sebuah peristiwa luar biasa, turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quran itu turun dalam 2 periode, 2 tahap. Pertama, Al-Quran turun secara global, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kapan turunnya? Di malam yang kita kenal Lailatul Qadar. Malam yang khairum min alfi syahr, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Kenapa malam ini luar biasa? Tiada lain, tiada bukan, karena malam sebagai turunnya Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan ini yang kita kejar-kejar di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan. Ini sudah hari ke-23. Ya. Imam Ghazali menyampaikan
ketika puasa dimulai pada hari Ahad dan Senin, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Ketika puasa dimulai hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar kemungkinan besar malam 27 Ramadan. Ketika puasa dimulai pada hari Kamis, kemungkinan besar Lailatul Qadar pada malam 25. Ketika puasa dimulai pada hari Sabtu, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh malam 23. Kemarin yang ikut pemerintah puasanya mulai hari apa? Hari Kamis. Yang kita ikut pemerintah puasanya hari Kamis. Kalau prediksi Imam Al-Ghazali, kemungkinan besar Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 25 Ramadan. Malam Ahad besok. Halo. Ingat ya, malam Ahad besok malam 25 Ramadan. Ya, kencangkan pinggang, tambahkan semangat, kuatkan mata untuk berjaga, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Lailatul Qadar hanya sekilas, bukan semalam, hanya sekilas. Maka kita kalau enggak berusaha, kemungkinan tidak bisa mendapatkannya. Tetapi oleh guru kita diberi resep yang mudah. Resep yang mudah tapi insya Allah berkah. Apa resepnya? Ketika malam-malam ganjil utamanya di sepertiga akhir bulan Ramadan, usahakan 1. Sholat Isya berjamaah. 2. Sholat subuh berjamaah. Halo. Dong ora iki. Paham? Paham mboten? Ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, resep yang termudah. Sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kok bisa begitu? Nggih. Sebab ada dawuh. Siapa orang sholat Isya berjamaah, iku seperti sholat setengah malam. Kalau kita sholat subuh berjamaah, bagaikan sholat sunat semalam suntuk. Itu artinya ketika kita sudah sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, walaupun tertidur, Lailatul Qadar kok turun, berarti kita tidurnya dianggap seperti sholat sunat. Insya Allah Lailatul Qadar turun, kita ikut mendapatkannya. Allahumma. Gampang kok gampang. Gampangnya nek menyat. Kadang-kala akhir-akhir ini pancen semangate cok wis terapate, wis mulai lemes-lemes. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap kuat, istiqomah. Amin, Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kami yang kami cintai. Yang kedua, nuzulul Quran jatuh pada tanggal malam 17 Ramadan. Yaitu turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Ini nuzulul Quran yang periode atau tahapan kedua pada malam 17 Ramadan. Surat pertama turun 5 ayat surat Al-Alaq. Coba anak-anak kami mungkin hafal ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hafal? Coba sendiri. Bismillah. Iqra. Khalaqal. Iqra. Alladzi 'allamal. Tepuk tangan untuk anak-anak. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wal aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun." Al-hadis. Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa membaca kitabnya Allah, yakni Al-Quranul Karim, falahu, maka untuk mereka hasanatun, mendapatkan satu kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Sapa wong sing maca Quran sak huruf diargani satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan Allah akan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ini yang luar biasa. Ketika anak-anak kami membaca Quran, alif lam mim, ada 3 huruf, berarti mendapatkan 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan. Alhamdulillah. Ketika anak-anak kami membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, membaca 1 kali mendapatkan 19 kebaikan, lipatkan 10 mendapatkan 190 kebaikan. Itu kalau membacanya sekali, kalau membacanya 2 kali mendapatkan 380 kebaikan. Kalau membacanya 7 kali, hitung sendiri. Oke? Ketika anak-anak membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 152 huruf dalam Fatihah, 152 huruf membaca 1 kali mendapatkan 152 kali 10 kebaikan 1520. Membaca 1 kali, membaca 5 kali, hitung sendiri. Yang penting akeh. Alhamdulillah. Hebatnya Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi terbesar sepanjang zaman dulu, sekarang, sampai hari kiamat. Quran senantiasa menjadi mukjizat yang terbesar. Walaupun toh banyak mukjizat lain dari kanjeng Nabi. Di antaranya Nabiullah bisa menyembuhkan orang sakit. Ketika sahabat Ali mau maju perang, sakit mata tidak mampu melihat apapun, maka disowok kanjeng Nabi, langsung sembuh matanya, menjadi pangkomandan perang. Sahabat Ali. Ketika ada sahabat yang kena pedang, cukup dileleti air liur Rasulullah, maka langsung sembuh. Apalagi ketika Rasulullah sedang musafir bersama sekitar 300 sahabat di tengah padang pasir, mau sholat, mencari air, tidak ketemu. Maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil sebuah bejana atau wadah.
Tangan Rasulullah diletakkan di tengah wadah, maka keluar dari jari jemari Rasul air yang bisa untuk berwudu 300 sahabat. Luar biasa. Ada lagi ketika Rasulullah dengan para sahabat sekitar 80 orang membuat parit untuk pertahanan perang. Ada sahabat yang matur, "Ya Rasulullah, nanti kalau istirahat silahkan untuk transit di rumah. Tapi hanya penjenengan saja ya Rasul karena kami hanya masak sedikit." Ketika sampai waktunya istirahat, Rasulullah tidak mau makan sendiri, tidak mau transit sendiri. "Hei para sahabat, mari kita transit istirahat di tempat sahabat kita yang telah menyiapkan makanan yang enak." Seluruh sahabat datang ke rumahnya sahabat fulan. Di sana bingung, hanya masak untuk 2-3 orang untuk Rasulullah, ternyata yang datang 80 orang. Rasulullah bersabda, jangan khawatir, mana makanannya? Dipegang oleh Rasulullah makanannya, disowok, didoain. Sahabat satu persatu antri mengambil makanan, sampai 80 makan semuanya, kenyang semuanya, makanan masih utuh. Luar biasa. Ini adalah diantara mukjizat Rasul. Tetapi dari itu semuanya kecil, yang terbesar Al-Quranul Karim. Ini yang terbesar, mukjizat Nabi terbesar sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita dengan nuzulul Quran akan mendapatkan fadilahnya Quran, karamahnya Quran, syafaatnya Quran, berkahnya Quran, sehingga selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin ya robbal. Kalau kau ingin mulia bilang amin, amin. Sing amin ra entuk baleni. Kalau kau ingin mulia bilang amin. Kalau kau ingin surga bilang amin. Kalau kau ingin mulia akhirat masuk surga, bersama-sama kita bilang amin. 2 kali, 3 kali. Ya robbal. Sudah ngantuk, tidurlah. Ya Allah, yes. Dikit lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Ini Al-Quran jadi mukjizat terbesar. 1, karena Al-Quran otentik sepanjang zaman. Asli sepanjang masa dulu, sekarang, sampai hari kiamat. 1 kalimat pun, bahkan 1 kata pun, bahkan 1 huruf pun tidak ada yang berubah dari Al-Quranul Karim. Itulah bedanya Al-Quran, kitab suci kita, nuwun sewu, dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain sudah banyak perubahan, bahkan kadang sampai nggak tahu aslinya. Al-Quranul Karim yang di Indonesia, yang di Mekah, yang di Turki, yang di Malaysia, yang di Amerika, yang di Inggris dan sebagainya, sama. 1 pun nggak ada yang berubah. Karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Luar biasa. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang otentik sepanjang zaman. Kita harus berbangga dan semakin mantap dalam kita menjadi seorang muslim. Yang kedua, Al-Quran sangat tinggi nilai bahasa dan sastranya. Bahkan ketika ahli bahasa, ahli sastra, ahli syair Arab, mereka pada berlomba-lomba membuat syair dengan bahasa yang indah, maka ketika Al-Quran turun, semuanya kalah dengan keindahan bahasa dan sastranya Al-Quran. Mereka pada gumun, tercengang. Rasulullah yang tidak mampu baca tulis, mampu menghasilkan atau mampu mengajarkan Al-Quran yang begitu indah.
Ini memang kalamullah. Jadi Al-Quran memang kalamullah, bukan kalimat redaksi susunan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran kalamullah. Disitulah perkataan Allah atau pangandingan pun Allah yang diturunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril yang turun secara mutawatir. Tidak diragukan Al-Quran. Ini mukjizat yang luar biasa. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi luar biasa karena Al-Quran akan menjadi penerang di alam barzah dan syafaat di akhirat di hari kiamat. Rasulullah dawuh, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'u, pada membaca kamu semua Al-Quran kepada Al-Quranul Karim. Fa innahu, karena Al-Quran ya'ti akan datang. Kapan? Yaumil qiyamah, besok di hari kiamat. Syafi'an, menjadi penolong. Untuk siapa? Li ashabi, untuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Maka anak-anak kami semua, saya yakin semua sudah mampu membaca Al-Quran. Ya. Sing lancar, sing setengah lancar, sing rapatek lancar, tetap membaca Al-Quran. Tidak harus one day one juz, satu hari satu juz, tidak harus one day one ayat, boleh. Satu hari satu dua ayat, satu hari satu dua halaman, boleh. Yang penting istiqomah. Luangkan waktu anak-anak kami yang longgar kira-kira ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Mana yang longgar, luangkan waktu untuk di hari itu, di waktu itu harus ada aktivitas membaca Al-Quran walau ayat, walaupun satu dua ayat. Ini penting untuk mendapatkan apa? Syafaatnya Quran di hari kiamat dan penerang Quran di alam kubur, di alam barzah. Insya Allah. Kalau demikian kita senantiasa berdekat dengan Al-Quran, senantiasa mencintai Al-Quran, senantiasa tidak lepas dari Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita. Insya Allah mulia dunia, mulia akhiratnya. Amin. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa ya balik maqasidana wafir lana ma madaya wasi'an karami wafir lana ma madaya wasi'an karami. Monggo sareng ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madaya wasi'an karami wafir lana ma madaya wasi'an karami. Terus garda Pancasila monggo sareng aku lah pendukungmu. Yo patriot proklamasi, tangan di atas. Dia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, tanah airku Indonesia. Merdeka! Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang kurang berkenan mohon maaf. Selamat meneruskan ibadah puasa. Disambung setiap malam Qiyamul Lail sampai akhir Ramadan. Sehat, kuat, selamat dunia akhirat. Allahumma
lil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Mekaten lan semanten karalepatur papunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pres donga. Oh, kita doa bersama semoga Allah mengabulkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma anzur bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah wa yassir umurana wa sahih asadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syari baidna wal qurba rjauna ahranilnal muna. Allahumma balligh maqasidana wa qdi hawaijana walhamdu lillahina alladzi hadana. Salli wa sallim ala taha khali rahman wa alihi wa sahbihi khair zaman. Allahumma inna ala dzikrika wa syusi ibadatik ya Allah. Aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah ya Allah. Bi barakul Qur'an ya Allah. Bi fadilatil Qur'an ya Allah. Salimna 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 min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hamrana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.